Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan dan juga menjelaskan mengenai apa itu konvolusi. Nah, sebelumnya kita sudah eh, masuk penjelasan mengenai FFT, sekarang kita sudah masuk dalam penjelasan konvolusi. Nah, dalam hal ini saya akan langsung menjelaskan dan mensimulasikan dalam aplikasinya di metode seismik. Karena konvolusi ini banyak sekali kita temukan dalam metode seismik. Oke, yang pertama langsung saja kita input parameternya. Kita input parameternya. Oke, sudah input parameter. Di sini di sini kita gunakan interval dari waktunya itu 0,001 biar lebih jelas resolusinya. Kemudian untuk time vektornya, waktunya itu dimulai batasnya dari 0,1 sampai batas kanannya 0,1 dan dikasih interval dt ini yang 0,01. Kemudian untuk frekuensinya pertama-tama saya input dulu 30 Hz ya. Nanti akan kita variasikan, kita kasih perubahan terhadap frekuensinya. Itu ada tiga macam ya. Yang pertama yang 30 Hz ini, kemudian frekuensinya yang rendah itu 15 Hz, dan kemudian frekuensinya yang tinggi yaitu 60 Hz. Kira-kira gambarnya akan seperti apa. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian menginput wavelet-nya. Nah, jadi eh, kenapa kita input wavelet? Nah, wavelet ini adalah apa ya, wave-like oscillation yang lebih lokal gitu. Jadi nggak seperti sinusoidal, tapi ini adalah sinusoidal tapi yang lebih lokal, yang lebih pendek gitu. Nah, dalam hal ini wavelet ini nanti akan kita konvolusikan atau artinya kita kawinkan dengan koefisien refleksi sehingga menghasilkan seismic trace gitu. Nah, wavelet itu ada beberapa jenis gitu. Nah, di sini dalam simulasi ini akan kita variasikan tiga macam. Yang pertama adalah eh, Richter wavelet, rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua Morlet wavelet. Nah, ini dalam Morlet ini ada dua bagian ya. Ada bagian real dan ada bagian yang imajiner. Tapi kita gunain yang real ini, yang kosinus untuk keperluan konvolusi seismik. Kemudian yang ketiga jenisnya yaitu ada Gaussian, rumusnya seperti ini. Oke, oke, kita lanjut ke dalam plot wavelet ya. Nah, dalam hal ini itu bentuknya vertical layout ke bawah ya. Nah, di dalam plot ini langsung kita plotkan, kita bandingkan antara ketiga wavelet di dalam satu plot gitu ya. Kira-kira perbedaannya seperti apa gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut ke input synthetic reflectivity atau koefisien refleksinya. Nah, koefisien refleksi ini adalah hasil dari perhitungan acoustic impedance gitu atau AI ya. Dalam seismik dikenal AI, kemudian AI-nya masuk ke dalam rumus, kemudian didapatkan RC, koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi ini eh, pertama saya input 200 ya untuk banyaknya sampel di sini N-nya. Kemudian koefisien refleksi ini apa namanya? Saya input 4 macam gitu ya. Macamnya ada 0,6, terus ada yang minus 0,4, 0,4, terus ada yang 0,8, terus ada yang minus lagi gitu. Nah, berarti ketika saya menginput 4 RC di sini berarti ada kita menemui 4 batas lapisan gitu. Jadi di sini ada 4 batas lapisan di dalam bawah permukaan gitu. Oke, kita lanjut ke dalam time vector atau batas waktu dari reflectivity atau RC. Saya input seperti ini ya. Jadi beda kayak time vector yang ada di wavelet. Ini time vektornya rumusnya seperti ini. Kemudian ke bagian 6 baru eh, kita konvolusikan wavelet ini dengan RC reflectivity untuk mendapatkan sebuah
seismic trace. Nah, dalam hal ini seismic trace-nya ada tiga, karena ada tiga macam ya. Yang pertama yang dari Richter, terus yang kedua dari Morlet, kemudian yang ketiga dari Gaussian. Nah, kemudian kita bandingkan tiga variasi ini kira-kira yang memudahkan dalam mensimulasikan data seismik itu yang mana, sehingga memudahkan dalam interpretasinya gitu. Saya langsung cepat aja di sini. Bagian terakhir yaitu bagian plotting gitu ya. Nah, plotting yang belum, ya tadi kan plottingnya itu kan plotting untuk perbandingan wavelet. Nah, plotting yang belum itu ada plotting dari RT-nya sendiri seperti ini, kemudian plotting dari seismic trace-nya Ricker, terus seismic trace-nya Maglev, dan juga seismic trace-nya yang Gaussian. Nah, nanti kita bandingkan seperti apa. Oke, oke, karena sudah selesai, script-nya sudah terisi semua, fungsi-fungsinya. Nah, langsung saja kita Ctrl Enter untuk melihat perbandingan antara ketiga eh, jenis wavelet dengan frekuensi yang 30 ini ya. Nanti kita ganti frekuensinya. Oke, terlihat pada layar di sini yang bagian paling kiri ini adalah perbandingan dari waveletnya. Kalau waveletnya itu yang Gaussian seperti ini yang warna merah, terus Morlet yang hijau, terus yang Gaussian itu yang warna merah ya, warna merah, terus yang Ricker itu yang warna biru ini. Oke, terus kita input tadi sintetik reflectivity atau RC-nya. Nah, di sini ada yang ke kanan positif, ada yang negatif. Kemudian saya input eh, apa namanya plotting dari tiga macam di sini. Nah, ketika RC itu sudah dikonvolusikan dengan wavelet ini, ketika wavelet ini didapatkan trace-trace-nya. Nah, yang pertama seismic trace-nya dari Ricker. Nah, seperti ini, kemudian seismik dari Morlet-nya yang warna hijau seperti ini, kemudian yang Gaussian yang warna merah ini. Nah, apa kesimpulannya di sini yang terlihat pada layar bahwasanya untuk yang Morlet ini yang menggunakan wavelet Morlet, dia interpretasi batas lapisannya itu sangat sangat samar itu, jadi tidak jelas, tidak memudahkan dalam interpretasi batas lapisan. Tapi kalau misalnya trace sama Gaussian ini masih terbilang masih bisa melihat interpretasi dari batas lapisannya. Eh, Perlu diketahui di sini bahwa batas lapisannya itu ada 4 ya, karena saya menginput RT-nya 4. Jadi ini yang bagian batas lapisan satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau kita lihat dari trace yang recur di sini, bahwasanya kalau misalnya itu dia nge-spike ya, itu berarti eh, atau amplitude naik, itu berarti dia menemui batas lapisan. Kemudian ini juga yang minus ini, yang ke kiri, batas lapisan kedua, kemudian yang ke kanan lagi yang naik tinggi ini memenuhi batas lapisan yang ketiga, kemudian turun lagi batas lapisan yang keempat. Nah, terlihat di sini bahwasanya kalau yang Gaussian ini ya terlihat lebih samar juga ya dibandingkan trace gitu. Jadi trace ini ya dibandingkan Ricker. Jadi Ricker ini wavelet yang paling memudahkan kita dalam interpretasi batas lapisan itu. Dalam hal ini konteksnya seismik. Oke, coba kita variasikan dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya frekuensi yang rendah gitu, yaitu 15 Hz. Kira-kira gambarnya seperti apa? Nah, oke. Terlihat di sini eh, untuk seismic trace-nya itu sangat ini ya, sangat kecil siklusnya itu sedikit dibandingkan frekuensi yang 30 tadi itu. Mungkin di sini ketika amplitude naik, kemudian turun lagi, berarti menemui dua batas lapisan. Di sini naik lagi, itu dapat batas lapisan lagi yang ketiga, terus yang keempat menemui batas lapisan. Nah, ini juga apa namanya akan misinterpretasi gitu, karena apa terlihat bahwasanya di sini mungkin ini yang bagian trigger itu ada empat batas lapisan, tapi belum cukup ya, belum cukup untuk memastikan bahwa ini punya empat batas lapisan karena siklusnya itu sangat sedikit gitu. Terlebih lagi seismik itu resolusinya tinggi, dibutuhkan resolusinya tinggi dan kedalamannya yang dangkal gitu. Ketika kedalaman yang dangkal, maka diperlukan frekuensi yang harusnya tinggi gitu. Kalau frekuensi rendah yang 15 Hz tadi, ya hasilnya seperti ini gitu. Masih belum bisa memastikan bahwasanya ini ada 400 lapisan. Coba kita bandingkan dengan yang frekuensinya tinggi gitu.
yang 60 Hz. Oke, kita enter. Oke, nah terlihat pada layar di sini kalau misalnya kita input frekuensi 60 Hz itu spike-nya apa namanya kenaikan amplitudo dan penurunan amplitudo yang dominan di sini itu apa namanya sangat terlihat gitu, sangat terlihat sangat kontras dibandingkan dengan amplitudo yang bukan batas lapisan gitu. Nah, di sini yang spike apa yang naik ini itu menemui batas lapisan pertama, kemudian yang turun dominan gini itu juga batas lapisan yang kedua, terus naik lagi batas lapisan yang ketiga, terus lagi batas lapisan yang keempat gitu. Jadi ini interpretasinya jadi lebih mudah dan lebih yakin itu bahwasanya di sini ada empat batas lapisan gitu. Oke, jadi variasi apa namanya frekuensi itu mempengaruhi interpretasi. Jadi kalau ingin interpretasinya lebih jelas lagi, resolusinya lebih tinggi lagi, maka frekuensinya harus ditinggiin gitu. Ketika frekuensi ditinggiin, maka resolusinya lebih tinggi dan juga penetrasinya itu lebih dangkal itu. Dalam hal ini seismik itu tidak terlalu dalam itu interpretasinya itu. Dalam hal ini apa namanya dangkal dan resolusinya akan tinggi, terlihat jelas sehingga interpretasinya akan lebih bagus. Oke, jadi itu saja dari penjelasan dari saya dan simulasi dari saya. Jadi itu fungsi dari konvolusi. Nah, konvolusi itu adalah proses mengawinkan antara koefisien refleksi dengan wavelet. Nah, fungsinya untuk memudahkan dalam interpretasi lanjutan. Nah, kemudian untuk wavelet, wavelet ini adalah apa namanya, misalnya wave-like oscillation tapi yang lebih lokal itu, memuat bisa frekuensi domain maupun time domain. Nah, dalam hal ini seismik, misalnya dalam konteks seismik itu dapat memudahkan data seismik yang terekam eh, di bawah permukaan sehingga memudahkan seorang geofisisis itu untuk bisa menginterpretasi di sana itu terdapat berapa batas lapisan gitu. Oke, semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi juga resolusi gitu. Jadi semakin tinggi resolusi akan semakin jelas interpretasinya. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.